I just had to let you know you're. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan latar belakang. Tanah longsor merupakan salah satu bencana alam yang terjadi pada wilayah dengan kemiringan tanah tinggi, struktur tanah kurang stabil, serta curah hujan yang menyebabkan peningkatan kadar air tanah. Pada kondisi tertentu, tanah yang jenuh air kehilangan daya ikat sehingga lebih mudah mengalami pergeseran. Pergeseran tersebut dapat diawali oleh getaran kecil yang berulang atau tekanan massa tanah yang terus meningkat. Kemudian ada rumusan masalah. Pertama, bagaimana merancang prototipe pendeteksi dini potensi tanah longsor menggunakan SP32 dan sensor sederhana. Kedua, bagaimana membaca dan mengkalibrasi data kelembapan tanah serta getaran tanah agar mudah dipahami. Ketiga, bagaimana membedakan getaran sesaat dengan getaran yang layak dianggap sebagai indikasi bahaya. Empat, bagaimana menampilkan data sensor secara real time pada dashboard web yang mudah dibaca oleh pengguna awam. Kemudian batasan masalah. Pertama, sistem yang dibangun merupakan prototipe untuk simulasi dan pembelajaran, bukan alat sertifikasi kebencanaan resmi. Sensor yang digunakan adalah sensor kelembapan tanah kapasiti tipe SW420, DHT11 atau DHT22, opsional dan buzzer. Dan parameter bahaya utama ditentukan dari durasi getaran minimal 3 detik, sedangkan kelembapan tanah digunakan sebagai indikator kewaspadaan. Dashboard web berjalan pada Surface Node.js dan diakses melalui domain dengan HTTPS. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah memberikan contoh implementasi sistem IoT yang dapat memantau indikator awal potensi tanah longsor, membangun pengguna memahami kondisi tanah melalui tampilan sederhana, serta menyediakan dasar pengembangan sistem peringatan dini yang lebih lengkap pada penelitian berikutnya. Kemudian tujuan penelitian. Pertama, membangun prototipe sistem pendeteksi dini potensi tanah longsor berbasis SP32, mengintegrasikan sensor kelembapan tanah, sensor getaran SW420, sensor suhu atau kelembapan udara opsional dan buzzer. Kemudian menerapkan aturan validasi getaran minimal 3 detik sebelum alarm bahaya diaktifkan, dan menyediakan dashboard web real time yang menampilkan data mentah, data terkalibrasi, status resiko, dan grafik sensor. Untuk alatnya yang kita pakai itu, di sini kita karena colokannya banyak, jadi kita pakai papan roti aja. Terus pakai ESP32 pastinya. Terus buat sensor-sensornya, kita yang pertama ini ada sensor tanah, soil, kayak gini. Terus ada sensor getaran juga, jadi kalau misalnya tanahnya bergerak itu, dia bakal kelihatan sama sensor getaran ini. Terus yang ketiga juga ada sensor suhu di sekelilingnya gitu juga dengan. Kalau ini kan buat kelembapan tanah, kalau ini tuh buat suhu di sekelilingnya. Nah, terus sini ada buzzernya. Jadi nanti kalau misalnya di kondisi tertentu, buzzernya itu bakalan nyala buat ngasih peringatan. Terus di sini tuh kita energinya dari laptop. Baiklah, di sini ada dashboard. Di dashboard itu di sini ada buat kelembaban tanah, mengecek kelembaban tanah. Terus di sini ada pergeseran tanah. Terus di sebelahnya suhu sekitar. Kemudian di bawahnya ada grafik, bisa kita lihat. Di sini ada warna merah, itu adalah durasi
getaran, terus ada warna oranye itu getaran, dan warna hijau itu kelembaban tanah. Nah, yang pertama untuk sistemnya itu ada kelembaban tanah. Jadi kelembaban tanah itu yang ini. Misalnya si sensor soil ini kena air misalnya. Nanti di sininya bakalan berubah. Nah, bakalan langsung berubah kayak gini. Kemudian untuk getaran, kalau tanahnya bergerak misalnya, dia bakalan naik kayak gini. Dan kalau di atas 70, buzzernya bakalan berbunyi karena di atas 70 getarannya. Terus nanti hasil grafiknya seperti ini. Ada pelonjakan di kelembaban tanah, juga ada pelonjakan di getaran tanahnya. Dan yang terakhir ada suhu, kelembaban suhu yang di sekitarnya gitu. Parameternya yang ini, misalnya boleh dicoba. Nah, di sini tuh RH-nya bisa berubah ya, tadi dari 61% jadi 81%. Terus di sini juga Celsiusnya juga bisa berubah sesuai suhu di sekitarnya. Baik, di sini saya akan masuk ke tahap pengujian, yang dimana saya akan menguji akurasi, latensi, dan juga akan menguji salah satu efisiensi dari alat itu sendiri. Oke, di sini saya akan mencoba membasahi tanah, apakah kelembaban ini teh sesuai dengan akurasi yang nanti bakal tampil di dalam dashboard. Oke, di sini data bakal langsung waspada, dan juga kelembaban tanah bakal terus meningkat jika tanah itu masih terus basah seperti itu. Di sini tanah masih terbaca basah. Nah, ini masih bakal ada peringatan waspada karena tanahnya basah, tetapi tidak ada getaran. Maka di sini masih statusnya waspada, bukan berbahaya. Jadi bukan salah satu penyebab dari longsor itu sendiri. Gitu. Oke, lanjut yang kedua. Di sini ada getaran. Di sini ada getaran. Nah, ini kita getarkan dulu kurang dari 3 menit, 3 detik. Nah, di sini data bakal langsung naik. Oke, di sini kita getarkan. Udah sukses, ya? Kita getarin. Nah, maka data akan berbunyi jika datanya itu lebih dari 3 detik. Dan buzzer akan itu. Oke. Oke, data menunjukkan bahwa akurasi dan juga efisiensi sudah berhasil dengan latensi yang sangat minim, kurang dari 2 detik seperti itu. Dan juga ini ada sedikit suhu. Sini kita bisa cek. Di sini suhu juga bakal menaik jika suhu di sekitar lingkungan tuh lembab ataupun kering. Jadi